Hi guys, how are you doing? I hope you are doing well and welcome back with me Sejoin. Hai semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa kembali bersama saya Sejoin. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, tentunya masih berhubungan dengan seni ya, yaitu yang kita bahas adalah mengenai seni tari. Ya, jadi yang kita akan fokus kita pada hari ini yaitu adalah tentang pola ya, khususnya pola yang kita gunakan dalam tari tradisional. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan tari tradisional. Jadi tari tradisional itu merupakan sebuah tarian yang berasal dari suatu daerah pastinya ya, dan itu biasanya dilakukan secara turun temurun ya, sehingga menjadi sebuah budaya pada daerah tersebut. Dan seperti biasa dan biasanya juga bahwa tari tradisional ini atau tari daerah itu memiliki filosofis tersendiri ya, juga seperti keagamaan, kepahlawanan dan sebagainya. Biasanya bisa ditunjukkan atau diperagakan dalam bentuk tarian. Oke, dan pada kali ini fokus kita adalah bagian pola. Jadi yang pertama adalah apa itu pola ya. Jadi kita akan bahas secara satu persatu ya. Jadi pola itu adalah merupakan suatu bagaimana kita membentuk pergerakan sebuah tarian. Jadi pola dalam sebuah tari ini sangat dipentingkan. Untuk apa? Ya, jadi pola ini kita gunakan untuk membentuk formasi ya, formasi dalam sebuah tarian. Ya, jadi untuk membentuk formasi itu, maka ada dua jenis pola yang biasa dipakai dalam tarian. Yang pertama itu adalah pola garis lurus. Oke. Jadi pola garis lurus ini biasanya terdiri beberapa bentuk, seperti bentuknya adalah horizontal atau datar ya, lurus, kemudian vertikal, kemudian diagonal atau berbentuk miring. Nah ya, jadi pola garis lurus ini bisa kita kembangkan ya, dari formasi seperti bentuk horizontal, vertikal dan diagonal, kita bisa bentuk menjadi formasi zigzag. Jadi dengan bentuk dasar yang pertama yang kita bentuk adalah pola garis lurus, bisa kita menjadi beberapa formasi, maksud saya, yaitu bisa formasi zigzag, segi 4, segi 5, segi 3 dan lain sebagainya. Jadi ini adalah dengan membentuk pola lurus ini ada beberapa formasi yang bisa kita bentuk. Ya, dan pola lantai lurus ini juga atau dalam bentuk vertikal, penari bisa membentuk garis lurus dari depan ke belakang, dari belakang ke depan dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu pola. Ya, pola yang pertama adalah pola garis lurus. Ya, jadi ini adalah bentuknya. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk formasi yang bisa kita lihat dalam bentuk diagonal. Oke, ini adalah bentuk formasi yang biasa dipakai pada pola garis lurus. Kemudian bisa kita bentuk daripada segi 5 bagian B, dan bagian C itu kita bisa bentuk garis ke depan ya, atau kamu bisa lihat pada titik yang ada pada gambar ini. Dan kita juga bisa membentuk zigzag ya, zigzag seperti bagian D, ini adalah formasi zigzag dan seterusnya, atau diagonal yang terakhir ini. Jadi ini adalah bentuk pola ya, di mana susunan para pemain di atas panggung. Itulah pentingnya pola ini. Dan kemudian itu adalah pola garis lengkung. Nah, ini adalah pola yang kedua. Jadi ini adalah unsur yang paling penting dalam sebuah tari, ya. Jadi pola garis lengkung ini berkembang menjadi pola lengkung, ya. Biasa lengkungnya ke depan, juga bisa pola melengkung ke belakang. Atau yang termasuk dalam pola garis lengkung ini juga formasi dalam bentuk pola lingkaran. Ya. Jadi contoh tari yang menggunakan pola tersebut adalah tari Andun dari Bengkulu dan tari Randai dari Sumatera Barat. Namun dalam pola garis lurus itu banyak sekali, contohnya di daerah kita saja, baik di Sumatera Utara, kebanyakan formasi yang kita pakai atau pola yang kita pakai yaitu adalah garis lurus. Ya, seperti tarian Karo juga biasanya lebih cenderung memakai pola garis lurus. Oke, baik. Ini adalah unsur yang pertama tentang pola. Oke, jadi apa sih fungsi pola lantai pada tari daerah itu? Jadi fungsi yang pertama adalah untuk menata gerakan tarian yang diselaraskan atau kompak antar anggota penari. Jadi ini kita sangat penting. Gunanya adalah untuk menata gerakan, untuk mengatur formasi
di mana setiap para penari posisi saat menari sehingga penguasaan panggung dapat dikuasai. Oke, selanjutnya adalah pola lantai juga bertujuan agar seluruh penari bisa terlihat oleh penonton. Jadi bukan hanya yang bagian posisinya yang paling depan saja bisa kita lihat, dengan membentuk beberapa gerakan ya, dengan formasi yang sudah dibuat sedemikian rupa, maka semua penari bisa dilihat dan disaksikan oleh penonton. Ya, jadi itulah fungsi dan pentingnya pola dalam sebuah seni tari. Bukan hanya di dalam tari nasional maupun ini juga bisa berlaku kepada tari modern. Oke, baik. Jadi setelah kita paham tentang pola, pastinya kita harus juga tahu apa itu fungsi tari. Ya, fungsi tari itu ada 3, yaitu adalah sebagai sarana keagamaan yang kita ketahui banyak ya di daerah kita, karena negara kita yang begitu luas, banyak sekali, setiap daerah itu memiliki tarian masing-masing. Ada yang digunakan untuk keagamaan, ada juga digunakan untuk pergaulan dan juga sebagai hiburan. Ya, selanjutnya adalah unsur pendukung dalam sebuah tari. Ya, yang pertama tadi adalah pola yang kita sudah sebutkan. Jadi pola ini sangat menentukan dan sangat mendukung dalam sebuah tari, ya. Untuk apa? Supaya pergerakan yang dilakukan ketika kita berpindah-pindah atau bergeser dapat dilakukan secara teratur. Jadi itulah pentingnya pola. Kemudian itu adalah tata rias dan busana. Jadi dalam sebuah pertunjukan khususnya seni tari sangat penting, yang salah satunya adalah tata rias dan juga tata busananya. Jadi sebagai fungsinya apa? Untuk membentuk karakter atau watak si penari. Itu bisa kita lihat baik dari kostum maupun tata rias yang mereka pakai. Oke, selanjutnya itu adalah properti. Properti itu merupakan alat, ya, atau benda yang biasa kita gunakan dalam sebuah tarian itu. Biasanya properti atau alat yang kita pakai itu bisa menjadi nama tarian itu sendiri. Misalnya, kalau kita benda atau properti yang kita gunakan adalah piring, maka bisa dibuat namanya menjadi tari piring. Nah, seperti itu. Misalnya kalau dia membawa propertinya adalah tombak dan tameng, bisa kita sebut namanya adalah tari perang. Jadi ini adalah kita juga bisa sebut sebagai unsur pendukung dalam sebuah tari. Selanjutnya adalah tata iringan tari tradisional. Jadi musik iringan ini dapat dibedakan menjadi 2 jenisnya ya. Terutama sebuah tarian pasti sangat penting. Unsur yang paling salah satu yang tidak bisa lepas dari sebuah seni tari adalah musiknya. Jadi musik ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah iringan internal. Jadi iringan internal ini di mana maksud saya adalah penari, mereka ini akan melakukan gerakan tari, ya, di mana mereka ini juga bisa membuat musik mereka mungkin dari nyanyian mereka sendiri. Ya, jadi contohnya adalah tari saman, ya, di mana penari ini menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerak. Itulah yang kita maksud. Jadi ketika sambil menari, mereka juga bisa bernyanyi sebagai tari iringannya. Oke, selanjutnya adalah iringan eksternal. Jadi eksternal artinya adalah musik yang berasal dari luar. Artinya adalah musik ini biasanya dalam berupa bentuk rekaman atau record, ya, sehingga ini merupakan juga sebagai sarana yang biasa kita sering dengar dalam sebuah pertunjukan dalam seni tari, ya, dan kebanyakan juga di daerah kita sudah menggunakan iringan eksternal, ya, daripada iringan internal atau di luar, ya. Dan ini adalah unsur-unsur yang sangat penting yang kita lakukan dalam sebuah seni, terutama dalam seni tari. Jadi kita sudah membahas pentingnya pola dan unsur-unsur yang mendukung dalam sebuah pertunjukan khususnya seni tari. Oke, jadi itu saja materi kita pada hari ini. Untuk semua siswa-siswi kami, kamu boleh mencatatkan kembali materi yang sudah saya buat ini ke dalam buku catatan kamu. Jika sudah selesai, kamu bisa buatkan gambarnya kepada Sir bahwa menunjukkan kamu sudah selesai mengerjakan tugas ini dan sudah melihat, ya, dan belajar di rumah dengan mengirim tugas yang sudah kamu buat kepada Sir sebagai bukti dan tanda kehadiran kamu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. See you and God bless you.